Ini materi ini juga sudah ada di mata kuliah di materi sebelumnya mungkin ya di fisika elektro kita tinggal mengulang dan nanti mungkin ada sedikit yang kita tambahi. Tentunya nanti ada tambahan beberapa soal nanti ya. Ya, tentang hukum Coulomb. Nah, untuk mempelajari ini kita lihat dulu kita mengulang tentang struktur atom. Nah, ini merupakan materi pengulangan mungkin sudah didapat dulu pada waktu SMA atau mungkin di materi sebelumnya fisika elektro. Atom itu nanti terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, ini contohnya ini ada atom, ini ada bagian proton dan neutronnya, yang sebelah luarnya ini elektronnya. Atom itu nanti terdiri dari inti atom, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatannya netral. Ini contohnya ini proton ini yang warnanya biru ini bermuatan positif, kemudian neutron ini yang bermuatan netral. Kemudian nanti ada elektron, nah, ini yang di luarnya ini. Ini contohnya ini atom karbon yang mempunyai 6 proton, kemudian 6 neutron, kemudian nanti ada 6 elektron. Nah, ini elektronnya ini nanti ada orbitnya ini ya. Ini orbit orbit elektron. Nah, ini itu hanya merupakan suatu model atom. Model atom lain itu dikembangkan oleh Thomson, kemudian nanti ada Rutherford. Nah, ini contohnya ini model atom Thomson, kemudian yang ini model atom Rutherford ini ya. Jadi ini model itu berarti bukan menggambarkan yang sesungguhnya ya, tapi hanya pemodelan supaya nanti mudah dipahami. Nah, nanti jika jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron, ini proton itu yang positif, elektron itu yang negatif, maka atom itu akan netral. Kalau jumlah protonnya lebih banyak, berarti nanti atom ini bermuatan positif. Kalau elektronnya lebih banyak, berarti nanti bermuatan negatif. Kalau muatan negatif ini nanti bisa berpindah ke atom yang lain. Sehingga nanti kalau kita mengenal aliran listrik, nah itu berarti itu kan pergerakan dari elektron gitu ya. Pada beberapa atom, neutronnya ini juga bisa berpindah sehingga nanti mengeluarkan radioaktif. Nah, sehingga zat-zat yang mengeluarkan radioaktif itu bisa dia itu mengeluarkan neutronnya. Neutron itu keluar. Neutron keluar nanti mungkin mengenai apa? Kalau mengenai tangan kita ya berarti tangan kita itu nanti terkena radioaktif ini ya. Kalau elektron itu nanti mengenai tangan kita, mungkin kita bisa merasakan adanya sengatan listrik. Tapi kalau neutron itu mengenai tangan kita, nah kita terkena radioaktif. Kadang-kadang kita tidak merasakan. Cuman nanti sesuatu yang kena neutron itu nanti akan ketambahan neutron. Nah, sehingga mungkin kalau kita terkena neutron dalam jumlah besar, nah mungkin ada beberapa bagian sel tangan itu yang nanti akan rusak gitu ya. Ya, rusak karena ketambahan neutron. Nah, ukuran atom itu sangat kecil ya. Ini di model Thomson ini ukurannya hanya sekitar 0,1 nanometer, kecil sekali ya. Teknologi semikonduktor sekarang itu kan sudah mengarah ke sekian nanometer, mungkin 10 nanometer ya. Artinya apa? Artinya nanti ada bagian dari semikonduktor, mungkin itu resistor, itu yang dibuat dengan ukuran 10 nanometer. Ya, sangat kecil ya, 10 nanometer itu kan dibayangkan 10 pangkat minus 12 meter, kecil sekali. Nah, semakin tinggi teknologi, ukuran komponen elektronik akan juga semakin kecil. Kalau dulu mungkin baru 14 nanometer, kemudian turun 12 nanometer, kemudian turun 10 nanometer. Tapi penurunan itu nanti kemungkinan itu akan susah untuk mencapai 0,1 nanometer karena ini sudah nanti harus kalau seukuran ini kan berarti harus kita harus menggunakan teknologi yang teknologi itu nanti bisa memodifikasi atomnya. Ini susah. Nah, ini. Nah, maka nanti teknologi elektronika dengan perkembangan sekarang kalau nanti diperkecil ukurannya hingga seukuran 0,1 nanometer itu ya susah kalau masih menggunakan teknologi saat ini. Berarti nanti kemungkinan akan dikembangkan dengan teknologi yang lain yaitu dengan modifikasi atom gitu ya. Wah, itu sudah sangat tinggi ya. Sekarang aja kita menggunakan teknologi nanometer itu kan ya
Kita bayangkan ya kalau ukuran resistor 10 nanometer itu nyoldernya gimana gitu ya. Ya. Nah itu berarti kan dalam 1 meter itu dalam 1 meter bisa dijajar sekitar 10 pangkat 12 resistor. Wah, besar sekali itu. Banyak sekali ya jumlah resistornya. Nah, itu. Nah, jadi ini ini model atom. Atom itu jika jumlah proton dan elektron sama, maka dia akan netral. Tapi nanti jika jumlah proton dan neutron dan elektronnya tidak sama, dia bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Sehingga nanti kita mengenal adanya atom yang bermuatan positif, ada atom yang bermuatan negatif, atau mungkin ada suatu molekul atau mungkin benda yang bermuatan positif, ada benda yang bermuatan negatif. Nah, ternyata dengan adanya perbedaan muatan itu nanti akan menimbulkan gaya. Nah, ini ya, ini muatan positif, ini muatan positif, ternyata ada gaya tolak menolak. Kalau yang ini ada muatan yang tidak sama, ini negatif, ini positif, ternyata ada gaya tarik menarik. Nah, ini. Nah, gaya ini disebut dengan gaya elektrostatik ya. Yang rumusnya, nah, mungkin sudah juga pada kenal nih ya, rumusnya cukup mudah. Ini F sama dengan K kali Q. Q itu muatan muatan listriknya. Q1 berarti benda satu, Q2 berarti benda dua, kemudian R ini jaraknya. K itu apa? K itu 1/4 pi mu. Ya, dengan ini merupakan permitivitas udara ini. Ya. Ini sudah merupakan suatu tetapan sehingga nanti kalau kita menggunakan rumus ini ya nanti tinggal digunakan saja. Nah, itu gaya elektrostatik ya. Gaya ini ditemukan oleh Coulomb sehingga nanti disebut dengan hukum Coulomb. Nah, selain ada gaya elektrostatik, kita juga mengenal adanya medan listrik. Medan listrik itu apa? Berarti nanti kalau ini ada atom yang bermuatan positif, maka ruang di sekitar ini yang masih merasakan gaya tadi, ya gaya elektrostatik, itu nanti disebut dengan medan listrik. Berarti medan listrik itu adalah ruangan di sekitar muatan ini yang masih merasakan gaya elektrostatik. Contoh, ini ada muatan negatif di sini. Nah, maka area sekitarnya ini, ya area sekitarnya ini itu akan mendapatkan medan listrik karena dia akan terpengaruh oleh gaya di sini. Kalau kebetulan di sini nanti ada muatan negatif ya, maka dia akan sama-sama negatif berarti dia akan tertolak. Kalau ini ada muatan positif berarti nanti akan tertarik ke sini. Nah, sebagai contohnya ini ada muatan di sini ya, muatan di sini maka dia akan tertarik ke situ. Ya, karena kebetulan yang muatan tadi itu bermuatan positif sehingga akan tertarik. Nah, besarnya medan listrik itu rumusnya ini F dibagi Q, gaya elektrostatik dibagi dengan Q, dibagi dengan muatan medan tadi itu. Sehingga kalau ini kita masukkan rumus ini ya berarti E sama dengan K, muatannya dibagi R kuadrat. Gitu. Nah, itu medan listrik. Nah, sekarang medan listrik itu juga mempunyai arah. Nah, arah ini merupakan kesepakatan. Jadi jangan terus dikira nanti, oh ini arahnya ini dapat diamati dengan osiloskop atau mungkin dapat diamati dengan mikroskop. Oh, tidak, ini hanya merupakan kesepakatan. Nah, arahnya bagaimana? Ini sesuai dengan kesepakatan, maka untuk medan listrik di sekitar muatan positif itu arahnya menjauh. Ya, menjauh. Kemudian di sekitar muatan negatif itu arahnya mendekat. Sehingga medan listrik itu arahnya dari muatan positif ke muatan negatif. Yang di sini ini menjauh dari sumber positif, ini mendekat ke sumber negatif. Ya, ini saya kira juga ini cuman ulang ya kita sambil merefresh ini ya. Nah, sekarang di sini kalau ini di antara muatan positif dan negatif kita berikan suatu benda, nah, nanti nanti di sini tuh akan ada kerapatan medan yang menembus benda itu. Nah, itu nanti sebelumnya ini ya, sebelumnya kita lihat dulu bahwa garis medan listrik itu tidak pernah berpotongan ini ya. Jadi ini kan tidak berpotongan.
tidak berpotongan, kemudian mengarah radial keluar, menjauhi muatan positif, kemudian masuk ke muatan atau mendekati muatan negatif. Nah, ini kerapatan ini menunjukkan kekuatan medan listrik. Jadi yang di sini itu kan ini kan semakin rapat, berarti ini medan listriknya akan semakin besar. Yang di sini semakin renggang, berarti ini medan listriknya juga semakin renggang. Nah, sehingga kalau kita letakkan benda di sini, nah nanti medan ini bisa menembus benda. Ya, tergantung dari benda yang nanti kita letakkan ya. Kalau kertas bisa menembus. Nah, nanti kalau misalnya kita letakkan besi di sini ya, nanti besi itu nanti ya akan ada beberapa medan juga yang menembus besi tersebut. Nah, semakin rapat ini berarti semakin semakin kuat medan listrik yang menembus di sini. Nah, garis-garis yang menembus medan tadi, yang menembus benda tadi itu sering disebut dengan flux listrik. Nah, tadi flux listrik itu merupakan jumlah garis medan listrik yang menembus tegak lurus suatu bidang. Jadi ini jika ini ada suatu bidang, ini ada medan yang menembus ke sini, ini proyeksi tegak lurusnya. Nah, jumlah garis medan listrik yang menembus bidang ini itu dinamakan dengan flux listrik. Nah, ini. Jadi flux listrik ini tegak lurus dengan bidangnya ini. Sehingga nanti kalau ini sedikit miring, berarti nanti di sini dibuat proyeksinya. Nah, berarti kita sudah mengenal gaya elektrostatik, kemudian medan listrik, kemudian flux listrik. Nah, kemudian satu lagi yang ini rumusnya ini ya, flux sama dengan EA cos ya, dengan E ini merupakan kuat dari medan listriknya, kemudian A ini merupakan luas bidangnya, cos ini proyeksinya. Nah, kemudian satu lagi tentang potensial listrik. Nah, ini istilah yang perlu kita kenal ya. Potensial listrik menyatakan energi listrik per satuan muatan. Nah, ini tinggal dimasukkan aja, ini rumusnya tinggal digunakan aja. Ini V sama dengan K Q per R. Q itu merupakan muatan listriknya. Ya, itu. Nah, mungkin ini materinya ini ya, cuman itu aja. Nah, sekarang kita lihat tentang soalnya. Nah, ini kita lihat. Ini ya, ini saya ulangi, ada 3 buah muatan diletakkan seperti pada gambar nih ya. Nah ini, masing-masing ini Q1 itu 4 mikrokolom, Q2 itu 6 mikrokolom, kemudian Q3 itu 9 mikrokolom. Nah ini jarak Q1 dan Q3 itu 10 cm. Jarak Q1, Q3, 10 cm. Q2 ini bisa kita geser-geser. Bisa kita geser-geser. Nah, pertanyaannya, di manakah letak agar gaya listrik di Q2 sama dengan nol? Kita lihat Q1, Q2, Q3 sama-sama muatan positif. Berarti Q1, Q2 itu tolak menolak. Q2, Q3 juga tolak menolak. Berarti Q2 ini karena ada Q1 dia mestinya tertolak. Ada gaya ke kanan. Q2 karena ada Q3 mestinya juga tertolak. Maka Q2 itu mestinya karena ada Q3 maka dia terdorong ke kiri. Nah, Q2 ini di mana letaknya supaya nanti gaya tolak Q1, gaya tolak Q2 ini sama sehingga saling meniadakan. Q1 menolak mendorong ke kanan, Q3 menolak mendorong ke kiri. Nah, di mana letak Q2 ini agar nanti gaya tolak keduanya itu sama sehingga saling meniadakan sehingga total gaya itu nol. Nah, ini cara menyelesaikan bagaimana? Ini cukup mudah, tinggal dimasukkan aja rumus untuk gaya listrik ini ya, rumus yang tadi ini tinggal kita masukkan aja. F sama dengan K, Q1 Q2 per R kuadrat. Oh, ya, malah balik ke atas.
Ya, oke. Nah, ini tinggal kita masukkan rumus ini saja. Tinggal kita masukkan rumus. Nah, di sini harapannya nanti Q2 itu mendapat gaya dari Q1 dan Q3 itu sama sehingga nanti sigma gaya itu sama dengan nol ya. Sigma gaya nol berarti F12 sama dengan F23. Tinggal kita masukkan rumus ini. Ini kita geser ke sini dimasukkan Q2 Q1 ya. Q2 Q1 yang ini Q2 Q3 dibagi R1 kuadrat dibagi R2 kuadrat. K-nya hilang dicoret, kemudian Q2 juga hilang ya, sehingga tinggal Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q3 per R2 kuadrat. Kita masukkan nilainya. Q1 Q1 itu 4 ya, 4. Kemudian Q3 itu 9. Kemudian R1 ini anggap saja jarak dari R1 R2 ya. R1 ini merupakan jarak R1 R2. Kemudian R2 ini jarak R2 R3. Jarak R2 R3 itu kan 10 min R1 karena ini kan jaraknya 10. Berarti kalau ini R1 berarti sisanya berarti 10 min R1. Tinggi dimasukkan ke sini. Ini kemudian ini kan perkalian silang. Ini geser ke kiri atas. Ya, ini geser ke kiri atas jadi ini 4 geser ke kanan bawah jadi ini. Kemudian ruas kiri ruas kanan diakar. Nah, sehingga jadi 10 min R1 dibagi R1 sama dengan 3/2. Perkalian silang lagi, 2 lempar ke sini, 20 min 2R sama dengan 3R1. Sehingga didapat R1 sama dengan 4 cm. Nah, sehingga di sini ternyata untuk mendapatkan gaya yang sigmanya itu nol, maka letak Q2 itu adalah 4 cm dari Q1. Berarti ini 4 cm, maka ini sisanya 6 cm. Jadi Q2 ini letaknya 4 cm dari Q1 atau 6 cm dari Q3. Nah, ini cukup mudah ini ya, tinggal dimasukkan aja rumus ini, akhirnya ketemu jarak Q2 dari Q1 dan Q3. Nah, ini contoh soal pertama. Kemudian contoh soal kedua, ini masih mudah, karena namanya contoh soal, itu mudah ya. Yang sulit itu soalnya ini. Nah, ini ada 3 buah muatan. Q1, Q2, Q3. Q1 5 kolom, 5 mikrokolom, Q2 8 mikrokolom, Q3 6 mikrokolom. Tentukan gaya kolom pada muatan 2 pada Q2 ini. Ya, ini tidak ditentukan ini muatan positif ataukah negatif. Yang ditentukan hanyalah berapa gayanya. Ya, kalau nanti ini muatannya sama, tolak menolak, berarti ini Q2 terdorong ke bawah dari Q1, terdorong ke kiri dari Q3, berarti arahnya ke sini. Kalau sama-sama tarik menarik, berarti tertarik ke atas sama tertarik ke kanan, berarti ke kanan atas. Kalau Q1 menarik, Q2, Q3 menolak, berarti nanti arahnya mana? Ke sini gitu ya. Dan sebaliknya, kalau nanti Q3 menarik, Q1 menolak, berarti arahnya ke kanan bawah. Nah, ini tentukan gaya kolom pada muatan 2. Nah, ini cukup mudah. Nih ya, anggap aja Q1 ini negatif, yang ini positif, ya. Sehingga ini tertarik ke atas, tertarik ke kanan. Berarti ada F12 itu ke atas, F13 itu ke kanan. Tinggal dimasukkan ke rumus F12, nah ini sama dengan ketemunya 400 Newton ke atas. Ini F13 ke kanan 300 Newton. Ya, terus bagaimana ya? Tinggal dijumlahkan aja. Ini penjumlahan vektor ya, penjumlahan vektor sehingga didapatkan di sini resultannya adalah 400 Newton ke atas, 300 Newton ke kanan, berarti resultannya sama dengan 500 Newton ke arah sini ya, ke arah kanan atas. Ya, ya, saya kira ini cukup mudah ya. Oke. Nah, kemudian, nah ini lagi yang ketiga. Ya, tapi yang ketiga ini bukan contoh soal ya. Yang ketiga ini
Oke, jadi yang ketiga ini soal ya, soal bukan contoh soal tapi sudah soal kalau ini. Nah, sehingga sedikit lebih sulit ya. Ini ada dua buah muatan diletakkan seperti gambar ini. Ada Q1, kemudian Q2. Q1 4 mikrokolom, Q2 9 mikrokolom. Nah, sekarang pertanyaannya ini ya, ini positif, ini negatif. Kalau soal nomor satu tadi kan sama-sama positif. Sekarang yang Q1 positif, Q2 negatif. Nah, pertanyaannya di manakah letak titik yang medan listriknya sama dengan nol? Nah, coba nanti dihitung. Ini medan listriknya yang sama dengan nol bagaimana? Medan listrik yang jelas di sini itu ini medan listriknya arahnya keluar dari Q1, kemudian masuk ke Q2 gitu ya. Nah, sekarang cari di mana letak yang medan listriknya sama dengan nol. Di sini atau di sini atau di sini atau di sini ya, atau di tempat yang lebih jauh sini mungkin. Nah, itu nanti silakan silakan dicoba nanti. Ini tidak perlu dikumpulkan, tapi nanti pada pertemuan minggu depan, nah nanti yang bisa mengerjakan ke depan, menuliskan di whiteboard ya dengan dengan runut dan mudah dipahami ya, nah, nanti akan mendapatkan nilai tersendiri gitu ya. Nah ini sambil nanti saya kira waktu seminggu cukup untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, itu aja untuk materi hari ini.